Iya nak? Jadi tidak ada untungnya untuk sia-sianya, tidak ada, tapi untungnya untuk kita. Kalau kita bermakrifah, artinya bah tahu bahwa ma makasui nan ka kita tuju ilahi anta maksudi waridoka matlubi. Jangan sampai kita seperti apa yang dikatakan oleh baginda Rasul, kal ibadisu. Ada seorang hamba tapi hamba itu tidak elok dia. Ada seorang hamba tapi kurang ajar. Ada seorang hamba kata Rasulullah tapi tidak batua dia. Nyok hamba Allah tapi tidak batua. Nyok hamba Allah tapi tidak elok. Nyok hamba Allah tapi tidak baik dia. Siapa Pak dan Ibu? Kal ibadisu, jangan kamu seperti seorang hamba yang kurang ajar. Nyok hamba Allah tapi kurang ajar. Kata Rasulullah, in khafa ya'mil walam yu'tal ajra lam yu'mil. Tando seorang hamba yang kurang ajar tu in khafa ya'mil, kalau ada kekhawatiran, terancam, ada ancaman, ada kekhawatiran, ada rasa takut, baru nyoba karajo ya'mil bukan jo digoyak bumi Allah ko de gampung model tu baru nyoba mendaki ke masaji ko kurang ajar orang namanya. Iya. Tapi kalau lah hilang siksaan Allah, tu lah hilang lo dari masaji, itu tidak batu aja. Iya nak? Yang kedua kata Rasulullah, illam yu'tal ajro lam ya'mil. Kalau tidak kadonyo pada pedok, nyo tidak satu deh. Payi wak sinan tu alan dapet dia. Kalau tidak dapet, ya tidak mungkin dah. Kau tak dengar kabar gini, kau ladon dan dapet baju. Bisa orang kata dapet baju, hanya tiba bondong-bondong. Kau tidak betul ya. Anak bapak ibunya pada ibu lah dapet baju. Habis tu anda cokok-cokoknya lah itu aku kita perhatian dalam perjalanan. Siapa yang mengatakan ibu-ibu dan bapak? Ku Rasulullah. Kal ibadi su' in khafa ya'mil wa illam yu'tal ajra. Kalau tidak didatangkan bagian untuk inyo lam ya'mil, nyo ndak satu perkara itu. Lekang lawa. Pada ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ku majlis zikir wa zuhdan. Mudah-mudahan di dalam tausiah nanti disinggung oleh Al-Mukarram ke Imam, yaitu tentang perkara masalah kurban. Dan kemudian kita cari ya, tak sekarang mencari mencengangak ya dah. Aduh ibu bapak kita pasang niat dalam hati awak. Ketika kurban awak tu disembelih, menyumpit darah dari liar kurban awak tu sangat cepatnya. Di sinan kita memasang niat. Ani awak, ya Allah ya Tuhan, sakancang darah kurban yang menyumpit di batang liar kurban ambo ya Allah. Sakancang tu pululah dosa keluar dalam diri ambo ya Allah. Terlalu banyak dosa ambo tunalah oi. 2 tahun yang silam, 3 tahun yang sudah berlalu tunalah. Punya orang punya ambo ju. Antimun orang antimun ambo ju. Macam orang macam ambo ju. Laki orang. Ada di sini apa pasan ni? Sakancang dosa darah keluar, sakancang tulu dosa keluar dalam diri awak. Tu niat dalam hati tu. Ala sudah tu mak, baru kita laksanakan solat 2 rakaat. Yang tukang Nabi, alku min yadikum minasikin, kata Nabi. Campan pisau di tanganmu atau antar pisau kau ke tanah. Di sini kita baca doa sudah Nabi. Allahumma inna hazi udiyatu pulanin ibnu pulanin patakabalha kama takabalta min Muhammad sallallahu alaihi wasallam damuhu bidamiha lamuhu bilamiha, sampai kojong innaka la tukhliful mihad. Itu tukang Nabi wajib dapat doa tu. Kenapa? Awak mewakili orang nama korban gua. Orang banyak ko nak tanturinya tu loh. Awak tukang Nabi doa tu apal Jawa. Kenapa? Orang nama korban ko nya menyerah 100 kokoma pitaruh indak baunian pakirim ndak baturui. Awak selaku peneta korban tukang Nabi, yo dapat doa tu dia awak.
ala sudah mendoa nan takatu kau dapat dawak nan berkorban, kita baca doa. Kalau tidak awak menampung tangan saja. Tukang Nabi yang membaca doa. Sudah tu laksanakan solat 2 rakaat. Solatnya sali sunatan rakataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Sengaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah, Allahu Akbar. Rakaat pertama ayatnya inna a'tayna, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Setelah salam kaswa assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita baca doa sepatah. Doanya Allahumma inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah tu baru pulang lagi. Awak tunggu dagi yang diantar di panitia. Banyak dia gia alhamdulillah, kau indah dah jadi masalah. Kadang-kadang kau dulu tu senik nah ngalemenya adin na korban galemi jenya habis suat dia nak korban musaji itu dan tukar tampil lagi masa yo galemi lantahan. Jadi mama aja papa kita nambah korban. Kalau masalah daging korban mama afdal awak memakan daging korban awak tu adalah dalam kitab fikih yang baca lihat salukmah. Berapa besarnya salukmah itu? Jangan sia-siakan umur terus berlalu. Jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa membuat bekal untuk masa hadapan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Ingat di suatu waktu kita akan bertemu di saat tanggung jawaban di hadapan Tuhan. Tak akan masa itu jangan diharap lagi orang akan membantu dari kanan dan kiri. Tak akan masa itu jangan diharap lagi orang akan membantu dari kanan dan kiri, walau akan menjerit terasa petang dan pagi. Tak ada orang membantu selain amal sendiri. Jangan sia-siakan umur terus berlalu.
jangan sia-siakan umur terus berlalu tanpa tes 1 2 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kurang basuhannya mama bang. Kekenyangan tak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kali yang pertama yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus Masjid Taqwa Beringin, itu Nagari Ombilin, beserta dengan para jajaran yang sama-sama kita hormati, angku-angku alim ulama, beserta para pimpinan ataupun sebagai komando daripada jemaah majelis zikir yang datang dari berbagai macam pelosok daerah. Kemudian yang sama-sama kita hormati yang kuangku nini mama dan gadang basa batua, kepada bapak-bapak urang dan cedik pandai kadangnya indak dimbaukan namo atau kadangnya indak disebutkan gala, kita indak disebutkan namo. Kepada ibu-ibu sidang jemaah yang dimuliakan Allah, pertama sekali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam kini kita kembali dipertemukan oleh Allah dalam satu acara wirid, yaitu zikir muraqabah yang kita lakukan sekali dalam sebulan. Mudah-mudahan rahmat dan karunia diturunkan oleh Allah kepada kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam untuk arwah junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Angkau bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, tanpa memperpanjang mukadimah, marilah kita dengarkan sepatah kata dari Bapak Pengurus Masjid Taqwa Beringin, Nagari Ombilin. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Nabi ya ba'da amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Buya kita, tuan-tuan ini Imam Saidi yang membawakan zikir tadi, yo kata lami to ibu ni apa yo tadi. Amin amin amin. Yo tadi bunyi ya. Amin amin. Yo mantau awak sadun apa? Ibu. Jadi kami dari pengurus mengucapkan alhamdulillah, selawat dari Nabi salam astagfirullahaladzim. Yang sama-sama kita hormati Imam Sidi tadi kan, yang sama-sama kita hormati bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang hadir dari berbagai pelosok pada malam ini. Rupanya masaji awak kau ketek rasanya kau jadi. Iya. Tidak karena orang minyak lah. Jadi kami sebagai pengurus ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang hadir pada malam ini, yang telah meluangkan. Sekali lagi kami ucapkan dari pengurus atas kesediaan bapak-bapak dan ibu-ibu pada malam ini kuat. Semoga zikir akbar yang kita sampaikan tadi, kita minta kepada Allah tadi, ia diterima oleh Allah dan supaya ibu-ibu, bapak-bapak pulang ke tempat masing-masing, mereka datang selamat, pulangnya selamat nanya Tuhan. Itu harapan kami. Mudah-mudahan bulan ketiga di mana go ada narigo Beko di semua. Beko. Kalau dulu kan. Jadi terkait kolongan nanya kau dapat
Lapian lo pada ikon daannya. Amin. Ketek saja ko rasulnya jadi je kan. Iya. Dek rami orang ketek saja kami rasulnya ko. Jadi mudah-mudahan lah pada kami nantikan rezeki, kami boleh balong saja kami kan kaulah kami tu. Kau ada nolak tu Nah ini kamu kaulah kawan tu Jadi kami itulah harapan kami dari pengurus. Kami sampaikan kepada bapak-bapak ibu, semoga apa-apa cita-cita kita untuk kedepannya diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Cuma itu yang dapat kami sampaikan sebagai pengurus. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita sampaikan kepada Bapak pengurus masjid yang Allah menyampaikan sepatah kata di hadapan kita bersama. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana dalam pelaksanaan zikir kita sekali dalam sebulan, jadi tentu di balik kegiatan zikir ko ada sesuatu yang sangat tinggi nilainya, yang sangat berharga tentunya, yang sangat kita harapkan. Jadi terkadang ibu-ibu memang secara keadaan sekali sebulan kok kita kadang-kadang memang gak terlambat pulang enak, tapi demi untuk mencapai sesuatu yang sangat tinggi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita korbankan waktu kita, tenaga kita, bahkan harta dan kekayaan kita, tidak lain adalah untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita mengikuti kegiatan majelis zikir, tentu ada tanda tanya di hadapan kita. Ada tanda tanya besar muncul hadir di hadapan kita. Sebenarnya dari kegiatan majelis zikir yang kita harapkan itu, sebenarnya apa yang kita cari. Bahkan tanda tanya itu mungkin lah banyak datang dari beberapa orang yang mungkin sampai saat kini alun sempat untuk hadir. Kadang-kadang ketika awak tiba di rumahnya bertanya, ana majelis zikir tutup. Iya ndak mama? Ada ndak orang nampak tanya ke kita tak tu? Ambo yakin pasti banyak. Maka dari itu Pak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terutama kepada angku-angku bapak dan ibu-ibu yang baru mengikuti, kita cari sebuah pedoman yang terjadi di zaman Nabi. Di ketika Nabi itu menyampaikan sebuah tausiah agama kepada para sahabat, tidak lama Pak dan Ibu masuk salah seorang. Kemudian beliau mengucapkan Assalamualaikum. Nabi sedang mengaji, sedang tausiah dengan sahabat, kemudian datang seseorang. Kemudian Nabi menjawab Waalaikumsalam. Kemudian dan orang tadi yang kuangku apa nyo ampiri Nabi. Kemudian Nabi berkata kayaknya, tafadhal udkhul. Dia ketikanya tiba di hadapan baginda Rasul, kemudian Rasulullah itu perintahkan beliau tafadhal udkhul. Apa artinya Pak dan Ibu? Silakan masuk. Nah, tasawuf intinya adalah al-ihsan. Apa yang dikatakan al-ihsan? Anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu ya. Ketika kita menyembah kepada Allah, seolah-olah kita melihat Allah. Tapi kalau tidak nampak, tidak bisa kita melihat Allah, yakin dalam hati nan Allah melihat kita. Itu namanya ihsan. Rumah besarnya adalah
tasawuf. Ya betul. Rumah besarnya adalah tasawuf, intipati di dalamnya adalah ihsan. Nah, untuk mencapai al-ihsan itu Pak dan Ibu, intinya adalah tazkiyatul qulub, membersihkan hati, mensucikan jiwa kita. Maka untuk sampai kita membersihkan jiwa dan hati itu, untuk mendapatkan al-ihsan di dalam kehidupan eko Pak dan Ibu, maka ada metode. Nah, metode itulah yang dikatakan dengan torikat, caro. Nah, salah satu daripada majelis zikir muraqabah adalah salah satu metode untuk tazkiyatul qulub, membersihkan hati, membersihkan hati. Jadi mengawak pai zikir tu pai memberasihan hati. Ya nak, kata Allah di dalam Al-Quran, kullu bani Adam khata'un khairul khati'inat tawwabi. Setiap anak cucu Adam tu basalah badosu. Indah ada di antara kita nandak punya kesalahan. Iya betul. Siapapun kita. Khairul khati'in tawwabin. Sebanyak-banyak orang nan bersalah itu bertaubat. Makanya zikir itu dikumandangkan diawali dengan istighfar, minta ampun kepada Allah, al-awalu wal akhiru waz zahiru wal batinu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi kajiwa ku badalil sedunia, kata Allah, inyo yang pertama, inyo yang akhir, zahiru wal batinu, laye batin. Syariatnya nan laye kita istighozah, minta ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baroya, astaghfirullah minal khotoya. Kita minta ampun kepada Allah, Tuhan sekalian makhluk itu nan Rabbal baroya. Ya, sudah tu awak minta ampun kepada Allah dari segala dosa dan kesalahan kita. Kita minta ampun kepada Allah. Kita perbanyak istighozah. Karena apa itu Pak dan Ibu, dengan kita memperbanyak istighozah, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah Allah akan membersihkan jiwa dan hati kita. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Ibu-ibu apa-apa lai sanggup kita istighozah, minta ampun, bertaubat kepada Allah, kok indah sekali sehari, sekali seminggu, kok indah sekali seminggu, sekali sebulan, kok indah bisa kita surang seindah-indahnya bersama-sama. Ya dah. Mulai dari istighozah kita tadi sampai kita meminta kepada Allah dan dibaca di Al-Mukarram guru kita Imam Saidi. Kalau bisa kita mengarajan surang, apa salahnya? Tidak ada. Awak akan bisa mengaku surangnya tu, tidak ada. Kalau lai bisa, ya dah. Lai keluangan dia awak kata kat sejam 2 jam surang di rumah membaca zikir muraqabah kau. Kalau lai bisa rancang. Tapi kalau tidak bisa, ibu-ibu jawab apa? Kita cuba bersama-sama. Aku yang kita hidupkan. Ya nak? Jadi tidak ada untungnya untuk sia-sianya, tidak ada. Tapi untungnya untuk kita. Kalau kita bermakrifah, artinya bahwa tahu awak ma makasui nan ka kita tuju. Ilahi anta maksudi warido kamat matlubi. Jangan sampai kita seperti apa yang dikatakan oleh baginda Rasul, kal ibadisu. Ada seorang hamba, tapi hamba tu tidak elok dia.
Ada seorang hamba tapi kurang ajar. Ada seorang hamba kata Rasulullah tapi tidak batu ada. Nyok hamba Allah tapi tidak batu. Nyok hamba Allah tapi tidak elok. Nyok hamba Allah tapi tidak baik ada. Siapa Pak dan Ibu? Kal ibadisu, jangan kamu seperti seorang hamba yang kurang ajar. Nyok hamba Allah tapi kurang ajar. Kata Rasulullah, in khafa ya'mil walam yu'tal ajra lam yu'mil. Tando seorang hamba yang kurang ajar tu in khafa ya'mil, kalau ada kekhawatiran, terancam, ada ancaman, ada kekhawatiran, ada rasa takut, baru nyoba karajo ya'mil ukajo digoyak bumi Allah ko de gampung mode tu baru nyo mandake ke masaji ko kurang ajar orang nama. Iya. Tapi kalau lah hilang siksaan Allah, tu nyolah hilang lo dari masaji. Itu ndak batu aja. Iya nak. Yang kedua kata Rasulullah, illam yu'tal ajro lam ya'mil. Kalau ndak kado nyo pada pek dok, nyo ndak satu deh. Pai wak sinan tu anan dapek dia wak. Kalau tak dapat, ya tak mungkin dah. Kau tak dengar kabar gini, kau ladon dan dapat baju. Bisa orang kata dapat baju, hanya tiba bondong-bondong. Kau tak betul ada ya? Anak bapa ibunya pada ibu lah dapat baju. Habis tu anda cokok-cokoknya lah itu aku. Aku kita perhatian dalam perjalanan. Siapa yang mengatakan ibu-ibu dan bapa? Kau Rasulullah. Kal ibadi su' in khafa ya'mil wa illam yu'tal ajra, kalau tidak didatangkan bahagian untuk inyo lam ya'mil, nyo ndak satu perkara itu. Lekang lawa. Pada ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ku majlis zikir wa zahiru, zahirnya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, wal batinu ndak lain ndak bukan adalah tazkiyatul qulub, membarasihan hati kita. Kalau hati sudah bersih, ala inna fil jasadi mudghah wa idza saluat amaluhu kulluhu wa idza fasadat amaluhu kulluhu ala wahyal qalbi. Kata Nabi, di dalam sebatang tubuh seseorang anak manusia tu ada gumpalan daging. Kalau nan segumpal ku elok amal perbuatan, tapi kalau yang segumpal ku ndak batu, rusak amal dan perbuatannya. Itu yang disebut dengan qalbu, hati. Makanya pada ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, wa ma bu'istu li utammima maqarimal akhlaq. Aku kau diutus, kata Nabi, ke permukaan bumi tidak lain adalah untuk memperbaiki akhlak. Lahirnya akhlak dan budi pekerti itu tergantung kepada hati yang suci. Tidak mungkin akhlak akan santun, perangai akan elok, tingkah laku akan rancak kalau hati busuk. Tidak mungkin. Makanya metode itu salah satunya adalah tazkiyatul nafs, membersihkan jiwa. Maka dari itu Pak dan Ibu sidang jamaah yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan Eko bisa menjadi bekal bagi kita wasamu. Ya nak? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kata Nabi ibu, ahabbul kalami arba'un. Ada empat kalimat yang paling dicintai oleh Allah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Hadisnya sahih. Ya ragu lah tu nak awak baca tu. Tu kalimat. Jadi kalau kita arok ke sesuatu, cari yang dicintai oleh sesuatu. Awak kalau arok karena orang, kan gitu nak. Cari anan disukuinya. Yo nak.
Walaupun agak tasilang seketik di dalam dadu, kecil salah awak 10. Ya betul. Kan iya ndak? Dia contoh kanan sudah, tua kanan, menang alam ke kambang kita jadian. Cari yang disukainya. Untuk mengharapkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, tazkiyatul qulub, membersihkan hati kita Pak dan Ibu, cari sesuatu yang dicintai oleh Allah. Salah satunya itu. Yang kedua ibu-ibu, kalimatani habibatani ila rahmani. Ada 2 kalimat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, saqilatani fil mizan, khafifatani fil lisan wa thaqilata fil mizan. Kata Nabi, ada 2 kalimat yang paling dicintai oleh Allah, khafifatani ala lisan, mudah untuk diucapkan, wa thaqilatani fil mizan. Hadisnya sahih. Pak dan Ibu, kata Nabi, 2 kalimat yang paling dicintai oleh Allah, ringan pada lidah, barik pada timbangan al-kirat. Mana kalimah nan 2 itu? Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Itu nak baca. Apa jangan lepak dan Ibu. Jadi kalau mau lanjutan lo betul lagi pagi kita pulang ni misalnya. Pak dan Ibu, kuncinya itu awak zikir muraqabah ko. Dia bisa kalau zuknya tulun dapik dia awak lain. Mudah-mudahan sesudah mau sampaikan kini ko bisa dapik dia. Oh jadi itu tu. Yo. Ndak kata kalau ya, kau ndak orang berzikir berjadinya alamak. Yo. Tapi kalau tahunya alamat dan makasihnya, insyaAllah, oh untuk membersihkan jiwa awak, batin kita, astaghfirullah, tipe zuknya sekali. Di jalan Pak dan Ibu, rumah besarnya itu adalah tasawuf. Kemudian di dalamnya ada namanya al-ihsan, merasakan kehadiran Allah di masa saja kita berada. Untuk mendapatkan itu tergantung kepada qalbun salim, hati yang selamat, yang suci. Metode untuk mensucikan jiwa salah satunya adalah dengan zikir. Bersihkan hati, bersihkan hati. Di kalau hati lah barasia, akhlak akan indah. Makanya basuh akecek Nabi, ambo ndak diutus melainkan menyempurnakan akhlak. Bajanjang naik, batanggo turun. Kalau ditampuh takatu Pak dan Ibu, insya-Allah kita akan menjadi orang yang punya khuluqul akhlak, sebaik-baik akhlak. Pak dan Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir yang ambo sampaikan, mudah-mudahan di dalam tausiah nanti disinggung oleh Al-Mukarram Ungki Imam, yaitu tentang perkara masalah kurban. Dan kemudian untuk infak kita pada malam kini yaitu 2.360.000. Kemudian uang sosial ada 880. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan membalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja Pak dan Ibu, kita persilakan kepada Al-Mukarram Tuanku Imam Sidi. Kepada beliau waktu dan tempat kita persilakan. Baik. Haji. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bala lambuk menyimak latakan tua. Ini nampak ayam boleh kah? Dunar ya nak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin,
wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Allahumma hdina ila siratil mustaqim. Allahumma khurjina minaz zulumati ila nur. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairu munzilin. Salamun qawlam min rabbir rahim. Yang dihormati kali yang pertama yakninya Bapak Pengurus Masjid Taqwa Baringin, Bapak Ketua dan Wakil Basaratul Jajaran, kemudian yang dihormati Bapak Wali Jorong, kemudian yang dihormati seluruh para alim ulama, guru-guru kita yang membawa dan mengajak jamaah dari berbagai macam penjuru 2 kabupaten Padang Pariaman dan Tanah Datar. Kemudian yang dihormati seluruh angku-angku nenek mamak nang gadang basa batua, bapak-bapak indak gadang indak di Bogala, ketek indak disabut namo. Kemudian ibu-ibu bunda kandung, para pemuda harapan bangsa, pemudi sunting negara teristimewa yang dihormati, yaitunya guru kita Basamo, yaitunya Angkul Labe Permato yang telah menyampaikan kajian tentang yaitunya bagaimana kita yaitunya dalam berzikir kepada Allah sebagai untuk membersihkan hati dan jiwa kita. Umumnya yang dihormati kaum muslimin dan kaum muslimat, ibu bapak, teman saudara, jamaah zikir muraqabah gabungan yang hadir pada malam ini yang dihormati. Buat pertama dan terutama sekali puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan rahmat dan nikmat pada malam ini. Jauhlah di jalan, ampilah diturui, dilangkahan kaki, diayunkan tangan dari rumah kita masing-masing, yaitunya menuju masjid ini dalam rangka yakninya mengisi rekening ibadah, yaitunya sebagai tabungan akhirat. Semuanya adalah rahmat dan nikmat Allah yang tercurah pada diri kita malam ini. Kita simpulkan saja puji syukur dengan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Seiring dengan itu selawat bercampur dengan salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada arwah junjungan umat yang telah memperjuangkan agama yang kita anut, yakninya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan saja dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah, kata Al-Mukaddimah cukup sekian, mengingat dan menimbang harilah menunjukkan pukul 1:30 balik kurang 5 minit. Jadi bapak-bapak, sebelum kaji ambo sambung ceramah agama ambo lanjutkan. Lebih dahulu dari lubuk hati nampak yang dalam ambo mohon maaf kepada kita bersama. Seandainya nanti dalam pengajian tersinggung dekat turun talantuang bagaikan ayat yang tidak menampilkan suatu pada tampilnya, dari lubuk hati nampak yang dalam ambo mohon maaf kepada kita bersama. Bari ibu ya apa lagi mau barang? Lai alhamdulillah kalau mau lah dia insyaallah sepanjang tubuh sepanjang bayang-bayang berapa ilmu yang Allah pitaruakan ke dalam dadu ambo mangko sebanyak tulah kaji dan kaki todangan. Pada malam kini pengajian yang akan ambo sambung sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, yaitunya tentang korban. Kalau tentang keuntungan zikir, bagaimana membersihkan hati, bagaimana awak berzikir kepada Allah, itu sudah disampaikan dek guru kita. Tinggal ada untuk mempraktikkan dalam kehidupan kita ke depannya. Dan pada lanjutannya pada hari ini adalah tentang korban. Iyo kabar korban mama aja pak. Ada nang kali korbanan kini. Ada nak? Lai. Anak kali korbankan tentu piti, ya nak. Tadi kita lah berkorban, tanago,
dari rumah kita, kemudian waktu kita lah berkorban, kemudian kita lah berkorban uang, ayatunya basidakah wa tadi, ko lah berkorban wa namoy. Jadi ibu bapa nang kini ko nang dibaca tentang hadiah halai, iaitunya korban di hari nan ampik dalam setahun, iaitunya hari nahar dan tasrik yang 3. Kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad untuk melaksanakan korban. Korban itu hukumnya adalah di dalam kitab fikih, iaitunya sunat muakkad, artinya adalah sunat yang sangat ditekankan, yang sedikit lagi sampai dina wajib. Bagi orang-orang kaya yang banyak piti, ada tuh banyak di pasar toko baliri, ya nak, di laman oto basusun satiuk bang bereposito di remote memoka laci. Tarana awak sambua kekayaan kita melimpah ruah, kemudian kita tidak mau melaksanakan kurban. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, man kana lau sa'atun falam yudahi falyamut insya'a yahudiyan wa insya'a nasroniyan. Yang artinya kata Nabi, siapa orang yang mempunyai keluasan harta kemudian tidak mau melaksanakan kurban, enggan melaksanakan kurban, nang kata Nabi Muhammad, falyamut insya'a yahudiyan, mangku hendak matilah, nak kata Rasulullah, jika Allah mengkehendaki mati dalam keadaan Yahudi, jika Allah mengkehendaki mati dalam keadaan Nasrani. Aku baliknya bagi kita yang kayo, yang tak namu abah korban, perkara kaya mampu atau tidak, rasio buho di nampunyo, dia awak sulang-sulangnya mama aja apa-apa. Awak kadang-kadang mengatakan tak mampu berkepanjangan. Mana satu korban yuang nak mampu. Maka nak korban pi awak nak talok. Jadi mama aja apa-apa, kita bapak-bapak, kaum pria laki-laki berkepanjangan mengatakan tidak kuat, tidak mampu untuk berkorban. Tapi kalau untuk membeli rokok sempurna 2 bungkus per hari mampu. Surya mak 2 bungkui sehari talok mamalinya. Sabungkui sehari surya mak 30.000. Iya nak? Kali sebulan. Mana kepiangan? Pada bu? Sambilan atui kalau sabungkui sehari sempurna atau surya. Iya nak? Kalau 2 bungkui berarti 1.800.000. Sabulan angui tapanggang penyakit nang katibo batuak badangkong kuat, sanggup awak membali. Tapi giliran untuk berkorban kita mengatakan tidak sanggup, ndak talok di dendoh, ndak takau yang bodoh. Jadi apa aja apa-apa kalau ukurannya awak ko adalah orang yang sangat mampu untuk berkorban, tapi kadang-kadang niat tu bana nang ndak ada. Yo nak, yo pak. Jangan ngilau papa kambo. Ya nak, berkorban awak minimal 1 ekor kambing, iaitunya waktu hari nampik dalam setahun. Ya nak, sebab ancaman Nabi ko mati sasi awak. Kalau mati sasi awak sia-sia amal ibadah awak. Dati angok kata bang aja sampai bilangan sudah gantang panu cupak balajung arwah berpulang karamatullah. Di sana awak membuskan apa yang terakhir di sikoda iman yang kita bawa doh. Tangga iman kemati mama aja apa-apa mangko sisio pengorbanan perjuangan ibadah awak salamoko. Kalau didati angok kaputui iman lapih di diri awak, indah iman dan kita bawa ke kampung akhirat doh. Amangkonyo sansaro kita neraka tampi awak iswa. Amangkonyo tentang sanggup ataupun tidak sanggup adalah rasio di nampunyo letaknya awak merasakan masing-masing. Sebab nak ada lo tukang cek mama. Pamonyo tiba bulan haji disuruh dia Pak Wali Nagari mendata masyarakat. Oh, pergi ke rumah-rumah untuk mendata mampu atau tidak ada. Jadi nak korbanku adalah ibadah keikhlasan, ilahi anta maksudi
wa ridaka matlubi, ini zahibun ilallah, aku orang yang pergi menemui Allah. Nabi Ibrahim ini apa? Landasannya nyoba korban tu adalah ini zahibun ilallah, aku orang yang pergi menemui Allah. Sehingga mama apa buah hati balan jantung si anaknya mama papa berani korbankan. Kenapa demikian? Inyo mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Yona bara banyaknya korban Nabi Ibrahim ko sebelum beliau memantai anaknya. Tu mantan anak tu mak, itulah terakhir tu. Sebelum tu bara 1 tahun Nabi Ibrahim ko berkorban 1.600 ekor. Tiap tahun 1.600 kue. Sehingga dipuji tu namanya di Ibrahim tu hebat. You salut macam ni. Mantan. Setiap tahun 1.600 teranak nadi dabinya dikorbankan. Sehingganya ibu bapa malaikat pun memuji. Orang banyak mensanjung ibu bapa. Sehingganya nak kata Nabi Ibrahim, oh tulu manga-manga. Korban abu nan 1.600 per tahun belum apa-apa. Seandainya abu punya anak, akan aku korbankan asalkan Allah meredai ambo nak kecil Nabi Ibrahim. Ada sekolah pada awalnya menjuang tadorong kato terompe. Seandainya ambo punya anak, ambo korbankan asalkan Allah meredai ambo nak kata Nabi Ibrahim. Akhir balai menjuang tadorong kato terompe, mangko pailah Nabi Ibrahim ko hijrah ibu bapa ke Baitul Maqdis dengan seekor burak sah tiba ibu bapa di bumi yang suci. Di sini beliau baca doanya, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Ya Allah ya Tuhan, agiyo lambu anak nan salih. Ya Allah ya Rahman ya Pengasih Maha Penyayang, ya bu anak nan elok, anak nan taat. Pulang hijrah ibu apa-apa, rupanya kandak bari pinta balaku. Sepulang hijrah, kemudian tak lama masa kemudian nan Siti Hajar ibu apa mengandung. Aku doa tu orang perusi ni ndak nemu dapat anak. Ada nak kawan anak tak? 8 tahun dah dapat buati balanjan tu, piti banyak ada tu sambuh. Apalagi awak duit di Tanah Minang. Kau dah ada dapat keturunan mama dia apa-apa, kok padusi apa lain dah ada anak awak. Aduh, alamai putih keturunan, datuk tabanam, pangulu nak berdiri. Jadi ibu apa-apa, kita balik ke kaji balik ya. Nabi Ibrahim ko akhirnya mah tu mah dapat anak. Siapa mau nak? Ismail. Akhirnya mama dia apa-apa. Dia sanang banati Nabi Ibrahim ko. Dia anak. Salamu ko maidolakan taki digir itu nala. Sampailah usia Ismail ibu apa 7 tahun. Kini balai. Bermimpilah Nabi Ibrahim ko pak bu. Di hari yang ke-7 di bulan Zulhijjah. Mimpi yang datang. Umur Nabi Ismail 7 tahun wah. Lah 7 hari bulan Zulhijjah aku berlalu. Malam juga mimpi. Mimpinya, Ibrahim, tunaikan janjimu. Tersinta Nabi Ibrahim ibu bapa dicari jam pukul 4 pada siang. Bertanya-tanyalah Nabi Ibrahim ko dalam hatinya. Ko mimpi ko dari Tuhan Allah atau dari setan ko lah. Dia boleh kan? Aku dari setan kok, mungkin. Malam kerisuannya mama aja apa-apa malam nak ke-8 di bulan Zulhijjah. Bermimpi lo balik. Mimpi sama. Ibrahim, tunaikan janjimu. Lah 2 malam berturi-turi mama aja apa-apa mimpi yang sama. Tersinta dicari hari ibu apa sangat hampir. Kola 2 kali mimpi dia kok. Mana mula hari terbiar mak. Iaitunya hari keraguan.
anta iyo, anta tido, anta iyo, anta tido, anta dari Allah, anta dari setan. Mulai keraguan ibu-ibu apa-apa. Akhirnya ini setan. Ini kadang-kadang awak hati awak kata-kata. Dan kecil setan, kecil awak, kecil setan mah. Jadi mama apa-apa, akibat malam biswa, malam nang ke-9 atau banamonyo hari Arafah, biswa kai wajima hari nahar, malam kini ko hari Arafah namanya. Saja pagi sampai malam itu namanya hari Arafah. Orang pergi ke Makkah, mama aja apa-apa, yang dikatakan haji itu hanya 1 hari, yaitu waktu bermalam di Musdalifah, di Padang Arafah, malam dari pagi sampai malam. Seluruh jemaah haji mama aja apa-apa pergi ke Musdalifah, ke Padang Arafah sadonya. Di malam itu lah Nabi Ibrahim bermimpi kembalinya. Mimpinya, Bu, Mak, ini nampak yang bawa lah siang-siang yang mereka. Yo, laga lain nantuk dulu lekang. Kalau perlu Pak Batu dia dah. Bu, ini nampak yang boleh. Cik 2. Cik, 3 itu. Hitung tadi minit, Bu. Setengah jam ya. Lah setengah jam belum? 10 minit dulu. Berarti tinggal 20 minit lagi. Kita lihat jam. Satantang angko 10 jarum panjang alunnya berhenti mo bayi batu aja. Kadang-kadang buya aku kadang makan hati dah. Yang lain dibatasi waktu ditintiang yo. Bayi batu aja. Aku makan hati saya dengar lah. Ibu, cari jarum panjang ya. Tantang ko 9 lah lamona. Tantang ke 9 mereka membantu cik. Papa boleh, mak pun boleh. Mimpinya Nabi Ibrahim semuanya. Ibrahim, tunaikan janjimu. Dela 3 kali batur-turi mimpi yang sama mama dia apa-apa. Dicari jam cengko zaman kini mak pukul ampik menjelang subuh ke basua. Di siko baru ibu apa banamo ai Arafah. Arafah artinya ingat, man arafa nafsahu pakat arafa rabau. Sia orang yang mengenal dirinya mengkotakkan dirinya Tuhannya. Artinya Arafah itu adalah Nabi Ibrahim teringat akan katunyunan tadorong munculnya nan telompe. Aduh, seandainya saya memiliki anak, akan saya korbankan asalkan Allah meredai saya. Aku nantakana katunyo nan tadorong. Banamonyo ari Arafah. Artinya Nabi Ibrahim teringat akan katunyo nan tadorong. Mati balai. Kowe ore itu nala mimpi. Kuda dari setan. Lah pukul 5.06 lebih dan kurang. Ini perintahkan Siti Hajar. Jir, yuk. Bangunkan putra kita. Ada apa, Jo? Bangunannya mandian. Sudah tulakem baju neraca. Sikir rambutnya badai. Kasih pakaian yang rapi-rapi. Tuare, Jo. Ambil tadi lekang. Pisau je. Ikut Nabi Ibrahim, Pak, Bu. Karena nyonya teringat akan mimpinya. Nanari bislalah di hari nahar tibonya mak kalau lah masuk subuh kalau masuk hari nahar tu. Orang kasumayang ngairayu le mak. Nabi Ibrahim dah perintahkan istrinya untuk memandikan Ismail. Mangkonya sampai kini mak kalau berkorban awak, nang korbanku kan mengikuti syariat Nabi Ibrahim. Mangkonya korban ka dibantai kok. Sunat lebih dahulu dimandikan, dilimoi kepalanya, disikik rambutnya, diadon camin ke matanya. Diorang kini mama aja papa nak percayanya dok. Alo kau di malu kajian, sedangkan orang tak baca min jauhi lo dah baca minan.
Sirik kapi adalah kopi dah. Di mana kaji atu dan kini dah. Tapi kalau kita mak itu ado ibu bapa hukumnya adalah sunat. Sabalun korban ko disembelih, sunat lebih dahulu dimandikan. Mandi mukasnya dari kepala tu toyo aye. Tu disikit ambuiknya. Tu adon camin ke matanya. Lalu kita nak korban sunat awak-awak kepala korban awak tu. Ya nak? Zamannya Nabi dia dan ikhlas. Dan tak mau tahu lah nambah korban ko tak mau tahu. Nama korban setiap dari siku Jawi itu siku Jawi dan tak mau tahu dan tak dan celik-celik. Dah yang nak perlu di den dah. Jadi mama banyak tambah-tambahan ibadah sunat di dalam pelaksanaan korban. Tua, kita nambah korban mama apabila masuk bulan Zulhijjah. Sunat tidak mengari apa nampati bakari di organ tubuh awak. Pamonya mama ambola mendaftar satu bagian dalam satu ekor sapi. Masuk satu Zulhijjah sampai korban awak tu didabiah. Sunat awak menahan indak mengari apa nampati bakari di tubuh awak. Kuku, bulu hidung, sisungui, janggut, bulu ketiak. Patut bakari mah ditahan. Kok kuku biarnya panjang, kok janggut biarnya menyerapi ke sesungguhnya apa biarlah. Beko lah sudah korban awak disembelih, karek lah patut nambah karek di tubuh awak. Telepon kali dah orang. Nah, jadi karek dah baji. Ni tu kan apa tiba karek dah. Yang nampak tiba karek di tubuh awak. Ya nak? Tu bagi kita nambah korban lah. Sudah dua lagi. Kita nambah korban ko nanti korban awal ibu apa-apa sebelum didabi ada penitia korban atau orang siap nang kece Nabi kumi hudiyataki washadiha, berdirilah saksikanlah waktu penyembelihan korbanmu. Jika tu korban waktu ke Nabi sunat awak mencari berdiri dan menyaksikan. Kagak awak dicari ada mama aja apa-apa korban waktu disembelih. Lah nampak tu kan Nabi mama aja apa-apa sarek manabi pisau yang tajam laki-laki beragama Islam semayang tak pernah tinggal. Pisaunya tajam. Kalau orang tak semayang manabi korban wajib doa manabi dapat kasadonya. Tapi kalau semayang dia nak tinggal-tinggal dia loh, cukup dengan bismillah. Bismillah sah nabinya. Tapi sembilan dua satu asar hendak maghrib dari sagan jamin tua isa tak kalau kadang subuh lah jam 8 loh akhirnya nak semayang doh inyo ke memantai korban sagalo doa korban yang sudah ditentukan wajib hafal kalau napa di dabinyo nak sah dabianya kuat karena dia pisau panabi pun ditajaman dah sumarang kali dabianya kadang-kadang tu kan nabi ko mak candu na labih baca dunia kajinya nak ada sarai di rukun tak cukup disuruh mana nabi nyoda bido jadi korban ke reko mama dia apa-apa ndak sah nabi tentu batal korban. Kalau batal korban siapa yang bertanggung jawab ibu-ibu apa-apa balik masalah korban ke kalau kita kupak kajinya gak 2 jam 3 jam ibu apa terlalu banyak yang harus kita baca masalah korban ke ya pak ibu kita cari ya ndak sakana mencari mencengangak ya dah adole ibu apa kita pasang niat dalam hati awak ketika korban awak tu disembelih menyumpit darah dari liang korban awak tu sangat cepatnya di sinan kita memasang niat awak ya Allah ya Tuhan sakancang darah korban yang menyumpit di batang liang korban ambo ya Allah sakancang tu pululah dosa keluar dalam diri ambo ya Allah terlalu banyak dosa ambo tunalah 2 tahun yang silam 3 tahun yang sudah berlalu tunalah punya orang punya ambo ju antimun orang antimun ambo ju macam orang macam ambo ju laki orang ada di sini apa sani sakancang dosa darah keluar sakancang tulu dosa keluar dalam diri awak tu ni adalah hati tu ala sudah tu mak
baru kita laksanakan solat 2 rakaat. Yang tukang Nabi, alku min yadikum minasikin, kata Nabi, campan tangan di pisaumu, pisau di tanganmu, atau antar pisau kau ke tanah. Di sini kita baca doa sudah Nabi. Dia doa sudah Nabi kau mak. Orang nama korban dapat nyuandaannya. Kalau nak dapat awak berwakil kepada tukang Nabi. Mamin awak. Ada untuk kan Nabi kau ada pakai doa Nabi akhirat. 10 dah video so cici so. Dah ada pakai doa. Yang doa mak. Sudah di Nabi itu campan pisau nak kecil Nabi. Sudah tu kita mendoa. Allahumma inna hazi udiyatu fulanin ibnu fulanin patakabalha kama takabalta min Muhammad sallallahu alaihi wasallam damuhu bidamiha lamuhu bilamiha sampai ke ujung innaka la tukhliful mihad. Itu tukang Nabi wajib dapat doa tu. Kenapa? Awak mewakili orang nak korban gua. Orang banyak ko nak tanturinya tu loh. Awak tukang Nabi doa tu apal jawab. Kenapa? Orang nama korban konyo menyerah 100 kokoma pitaruh indak baunian pakirim nak baturui. Awak selaku penita korban tukang Nabi yo dapat doa tu dia awak. Ala sudah mendoa nan takatu ko dapat doa nan korban kita baca doa. Kalau indak awak menampung tangan saja tukang Nabi yang membaca doa. Sudah tu laksanakan solat 2 rakaat. Solatnya sali sunnatan rakataini lillahi ta'ala Allahu Akbar. Sengaja aku sembahyang sunat 2 rakaat kerana Allah. Allahu Akbar. Rakaat pertama ayatnya inna a'tayna, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Setelah salam kaswa assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, baru kita baca doa sepatah. Doanya Allahumma inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Sudah tu baru pulang lagi. Awak tunggu dagi yang diantar di panitia. Banyak dia gi alhamdulillah ko indak dah jadi masalah. Kadang-kadang kau dulu tu senek nah ngalemenya adin na korban galeme jenya habis suat dia nak korban musajid tu dia dan tukar tampil lagi masa yo galeme lantan. Jadi mama ya papa kita nambah korban. Kalau masalah daging korban mama afdal awak memakan daging korban awak tu adalah dalam kitab fikih bocali salukmah. Berapa besarnya salukmah itu adalah sagadang ampu kaki awak masing-masing. Kalau senang tinju pun kaki awak lagi kadang daging yang tangkap pulang. Dia pun kaki dia pengenek pun kaki dia ni awak ngenek doanya mak afdalnya. Tapi pakar boleh saparo daging korban awak kuat makan boleh mak. Contohnya mama dia apa-apa berkorban 1 ekor sapi di masjid takwa awak. Ini kecil mama Pak pengurus yo ambo berkorban siku jawi tahun ini. Jadi cuman mereka setelah korban ambo jawi ambo ko di dabia nan jawi ko dipotong 2. Saku duang tinggal di masjid, saku duang bosanang bulan. Sah korbannya mak. Dak doen dak sah terus sah. Saparo daging korban awak tu awak makan sah. Saparampik pun sah. Seiku jawi awak korban dia ambil pawon cek. Senang pulang. Korban. 3 bulan Nabi dia pak. Sah. Tapi yang lebih afdalnya hanya sekali makan. Salukmah namanya dalam kitab fikih, yaitunya sarang ampu kaki awaknya. Di banyak rancaknya kalau sabatu kurban awak, yaitunya diambil daging korban tu sarang ampu kaki awak, dibali daging di perang panjang dikincok, dibuat sambal kok di bawah siap mendoa korban. Tuan cak, tapi ndak lazim dibuat dia awak doh. Awak berkorban kini kuah digi daging di panitia korban adonan 1 kilo 2 kilo bagai awak buat randang dibuat kalio
boleh bagas ini. Abeko mendoa jamun awak di orang siak ke batigo. Namanya mendoa jamun korban namanya. Batang balo pahalo cerai. Banyak kita ambil jalan yang tengah saja. Bara dia penitia korban kita terima dulu pang hati. Banyak alhamdulillah sakit tidak jadi masalah. Kita tetap mendoa jamuan korban namanya di rumah awak setelah korban kita dibantai di musaji. Jadi jamaah. Berarti lah kaji nama saudara baji. Kalau mau baca masalah korban kau banyak sambua. Kalau masalah bulunya, warnanya, agadangnya, palu korban kau mama dia apa-apa, sangat banyak kaji tentang masalah korban kau. Tidak sadang waktu gak 2 jam untuk menyampaikannya. Jadi dia karena waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan di lain masuk kita bertemu kembali di sinan kita sambung pengajian awak. Jadi mama aja apa-apa alum boleh kita tagak seorang lagi oleh kerana zikir awak ko terakhir adalah kita bersalam-salaman. Kerana apa? Basalam awak sesudah acara itu membawa berkah dan mengampuni dosa kita timbal balik. Kadang mak dalam otak tersinggung puncak kata kawan dek muncung ambo dek kami jong kulabe permato. Abeko basalam dibaca selawat timba balik pulau dosa kita diampuni oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Informasi kaji sudah. Untuk 1 bulan yang ke depan tanggalnya barat ya. 25 ya. 23. Sabtu kampe tanggal berapa? 23 Juli awak berzikir di Malai. Di Balai Matawi Masjid Hidayah. Balai Matawi Masjid Hidayah. Bahar kita. Bah, kau ibu sepakat. Bah. Bahasa ini sebagai apa? Tanggal 23 bulan Juli awak di Balai Matawi sesuai. Ya. Nah, nalain na doon na. Kalau bisa dijelasin masalahnya patangko di kolam gadang. Di kambadakian bana. Kok bulan ceren apa ke sinanda? Dijelasin kalau nak do yang lain, kita ke Balai Matawi lah. Masalahnya di kolam gadang patangkan daki di Matawi dia. Oh, daki. Kau buat aja lah lu. Nangai lu. Kalau nak doi padang ini lihatnya Tanjung Borolak bang go. Tanjung Borolak go ya lah mau sangat indah. Tanjung Borolak betul bang Imam. Lagu pengurus haji Nambo Tamri. Iya. Menaruh tanggapan. Cuma kami Nambo sebagai membawa jemaah ingin go baik. Oh gitu. Cuma pengurus itulah hari Jumat insyaallah. Alhamdulillah Nambo Tamri. Kami menaruh tanggapan dan sebagainya. Jadi sementara waktu untuk Tanjung Borolak kok namanya lakuang lai batinjau kalam lai basigi. Cuman namanya ada respon daripada pengurus. Tapi naninyo tetap mengikuti jamaah kita di Tanjung Borolak walaupun nyo tidak menerima. Iya mak? Tanjung Borolak. Kalau memang dah ada, yo di Balai Matawi. Cuman karena maksud ambo, patanggokan awak pembukaan di kolam gadang. Silanya hitungan 500 meter dari Balai Matawi. Sinan dulu kasihnya baru. Bulan mungko celenya ke Balai Matawi nak ada. Tergantung apa lah memang persiapan pangkal lah. Ayo nyo pangkai siap bang. Isu pun mereka itu Imam. Yang dia mau tetapnya menggosok, mudah-mudahan punggung kapak digosok lagi tajam. Amin ya rabbal alamin. Nah kita dah putih asor doh. Itu duduk asyik dulu. Ba. Lah. Berarti yo nak dona lain doh. Lah.
berarti bulan Mungkut tanggal 23 Sabtu Kampe kita berzikir di Balai Matu Air Masjid Hidayah. Lah. Jadi segala kita nak ada kini kau dapat you awak sama-sama menghadiri. Kau dapat bertambah jemaah awak pada riko kau ni. Kau ada mangkui orang kini soto kita bawa 2 tu anaknya. Yo. Ya go. Ni kita semenian. Kau bisa ada kau masaji Al-Bayan ni bawa kau bisa. Ya nak. Makin menyebar daerah kain sinar ni nak. Jadi ada informasi kau? Masalah sedekah itu. Oh yo. Mbak informasi baju dia Pak Ji? Baju yang sedekah tadi saya caro. Anda biar mau jalan. Pandang pula. Mungkin ini kan 30 lah kami serang. Ya, Oh, betul. Jadi orang tu kau nak mana menambah, ya tambah lah dia. Jawa tu ruko. Jadi kami membuka jalan mau mana. Ada yang menambah jemaah kita gitu dari sampai di Malaysia silakan. Itu tambah. Kita cari balik tambahnya. Dan jalan kini pokok lah ada 30. Apa 30? Nah, Cara informasi mak, iaitunya ada di masyarakat Sikoko yang bersedekah baju untuk apa-apa, iaitunya 30 lembar di luar kami berdua. Berarti 32 lembar kini. 32 lembar baju disedekahkan di masyarakat Siko. Caranya iaitunya membeli baju tu secara patungan ya Pak Ji. donatur. Oh, ada donatur. Ada donatur yang bermurah hati. Itu sejuta. Membantu sejuta semacam lepek lah baju dinyo. Segala nama pakai baju putih tadi tu lah. Layo tu mah. Tu ada lah binyo 32 lembar. Jadi nanti 30 lembar gua untuk kita majlis zikir Nurul Hidayah. Kok kita bagian segala nanti begini ada 30 orang apa-apa kau. Biar. Baca. Kalau 30-an 60 awak di belah dua. Sama orang pakai nak. Baca ko. Jadi dek berangkit gitu dengan cara yang dilakukan oleh jemaah kita di Masjid Taqwa. Untuk sementara kita amankan dulu yang 30 kau. Mudah-mudahan di waktu yang sebulan itu kita buka kepada kita di masing-masing tempat kita kalau ada yang akan menjadi donatur untuk menambah dari nanti 30 aku ada 100 ada 50 ada apa segala macam atau ada mungkin pengusaha atau orang-orang kaya di tempat awak kita cuba masing-masing. Jadi kalau ada kita kumpulkan bitiko kita cari tambahannya. Artinya kita balian tambahannya. Jadi kalau lama memadai nanti baru kita bagikan. Itu kalau menurut pendapat Embo itu. Iko pendapat guru kita nanti 30 lembar ko kita stop dulu. Kemudian kita cari tambahannya. Ko ada di kampung kita masing-masing orang kaya nambah piti. Mualanya menambah nambah salaiku. Jadi beko ditambah ke tambah. Mungkin cukup gak 1 lembar nanti baru kita bagikan. Cuman tu apa-apa dia punya tu mak pakai ya. Sekalian jalan. Sekalian jalan. Sekalian jalan untuk komunitas sekali. Patangko itu lo mama. Kita kini kan ada janji di angku datua. Jadi kini konya sedang kuliah pesantren tidak bisa diganggu tadi siang mau melepon jam petang buat telepon ni mah hanya sedang masuk kuliah halo lah kalau namanya partai Gerindra tu segala anggotanya selama seminggu apinya tidak bisa dihubungi ambo telepon ayandanya jadi setelahnya selesai nanti mungkin ambo informasikan kayaknya ku ada tambahan ini ku tambah hal ku ala namanya mudah-mudahan baju kita jamaah zikir ko bisa kita membeli keseluruhannya laki-laki dan perempuan. Nah jadi kini pokok kita lah ada 30 lembar. Ya nak? Tengok. Kalau ini nak tambahan aku janjinya. Janji ayo. Janjinya
Kalau janjinya tu 2 baju air lah. Jadi bahan yang kerancak lah. Jadi nanti 30 lembar kau kita stop dulu mak. Isu ya mak. Kami pakai 2 orang nak. Jadi bapak itu sementara informasi. Ada yang baik? Ada informasi cek dari Ambo. Bapak dan Ibu mungkin minta waktu sedetik. Jadi Ambo dan beberapa bulan yang lalu atau tahun lah mungkin lebih cocoknya Pak dan Ibu, dia ada salah seorang jemaah kita yang bertugas untuk PT Manasik Haji dan Umrah. Jadi sebenarnya kalau semenjak tahun 2008 balik Ibu jawab Bapak, kita tetap sampaikan ke Imam masih dalam pertimbangan-pertimbangan itu. Tapi kabar tangguh semenjak untuk PT Haji dan Umrah mulai dibuka, 2 tahun kurang lebih ditutup ya. Kemudian dia datang yang bawa dia, kemudian dia sampaikan ke Imam. Jadi apa PT dan perusahaan Haji dan Umrah itu adalah PT Sianok Travel. Jadi Sianok Travel itu adalah salah satu travel yang sudah teruji dan terbukti, dan di antara itu ada yang pernah mengikuti melalui travel Sianok Travel. Jadi itu adalah penerbangannya langsung mulai dari BIN Bandara Internasional Minangkabau langsung ke Madinah. Jadi barangkali pagi sembahyang maghrib langsung di Madinah. Jadi tanpa transit. Kemudian pusatnya yaitu di Padang Panjang. Padang Panjang nanti kalau seandainya ada itu yang akan keberangkatan. Kebetulan beliau membuka promo. Kalau yang reguler hari ini mungkin kita mananyo itu ada sekitar 30.500.000. Itu fasilitas untuk 2 balik atau 3 balik hari. Sementara karena itu adalah promo nya buka 28 juta. 28 juta. Jadi Ambo termasuk beliau Imam, kita hanya sekedar untuk mempromosikan. Jadi kalau ada ibu-ibu coba apa silakan kontak Imam atau Ambo akan antarkan ke PT ataupun kepada kantuannya. Kalau masalah keuangan dan segala macamnya itu langsung antara kita dengan perusahaan atau PT itu langsung. Itu hanya sebagai penyalur. Waktu untuk keberangkatan untuk yang promo 28 juta itu adalah bulan September. Bulan September ini, Juni masuk Juli, Agustus, kemudian September. Jadi kurang lebih ada sekitar 3 bulan. Jadi itulah sebagai informasi, insya Allah nanti sekali sebulan kita akan mengingatkan kepada bapak dan ibu. Dan kami memang lepas dari segala macam keuangan dan kepentingan-kepentingan lain. Tapi kita mempermudah, membantu jemaah kita yang akan melaksanakan kegiatan haji dan umrah. Mungkin itu saja informasi dan insya Allah mungkin di bulan akan kita ingatkan. Terima kasih dan silakan kita jawab. Jadi ya mama, yaitunya informasi dari yang Kulabai. Kalau ada kita yang akan pergi umrah dan haji, yaitunya supaya kita jangan pergi jo travel yang datang tu ilmu dianya. Karena kini zaman kalau kita dah hati-hati, piti kita habis, kita kadang-kadang tak sampai di tanah suci dah. Jadi Kulabai tujuannya adalah supaya kita jamaah zikir ko pergi dengan travel yang jaleh, nalah profesional. Dan itu informasi dari Angkulabai dan untuk kita pas sama-sama. Kalau ada kita nak pergi, ancak kita cari travel yang lah jaleh, lah profesional, pembimbingnya lah berulang kali nyampai ke Makkah. Kerana kini umrah dan haji sudah dibuka kembali. Itu saja. Apa lagi informasi dona? Nado leh. Kalau nado seperti biasa kita bersalam-salaman. Ambo yang menyampaikan pengajian, ku ado kata nanta dorong muncul nanta lomte, do kata-kata ambo mohon maaf. Bari kita sama lagi maaf bala. Lai alhamdulillahirabbil sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
jirna minan nar ya Allah ya Rabbana adkhilna jannatal ula ma'an nabiyikal Mustafa amin ya Allah taqabbal minna sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad rabbana jirna minan nar ya Allah ya rabbana adkhilna jannatal ula ma nabiyikal Mustafa amin ya Allah taqabbal minna sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad rabbana jirna minan nar ya Allah ya rabbana adkhilna jannata ula man nabiyikal Mustafa amin ya Allah taqabbal minna sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad rabbana jirna minan nar ya Allah ya rabbana adkhilna jannatal ula man nabiyikal Mustafa amin ya Allah taqabbal minna sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad rabbana jirna minan nar ya Allah ya rabbana adkhilna jannatal ula man nabiyikal Mustafa amin ya Allah taqabbal minna sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad rabbana jirna minan nar ya Allah ya rabbana adkhilna jannatal ula ma'an nabiyikal Mustafa amin ya Allah taqabbal minna sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad rabbana jirna minan nar ya Allah ya rabbana
أدخلنا الجنة الأولى مع النبي كالمصطفى آمين يا الله تقبل منا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربنا أجرنا من النار يا الله يا ربنا أدخلنا الجنة الأولى مع النبي كالمصطفى آمين يا الله تقبل منا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربنا جرنا يا الله يا ربنا أدخلنا الجنة الأولى مع النبي كالمصطفى آمين يا الله تقبل منا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد ربنا جرنا من النار يا الله يا ربنا أدخلنا الجنة الأولى مع النبي كالمصطفى آمين يا الله تقبل منا